Halo teman-teman, ini video pertama gua. Jadi gua mau cerita tentang segala macam pengalaman hidup gua sih. Jadi ada orang nangis. Jadi gua mau cerita tentang pengalaman gua pertama kali FYP. Siapa gua? Kok bisa FYP? Sombong amat jadi orang anjing. Ya semua dimulai ya awal pertama kali gua kenal sama temen gua yang namanya Hen. Sebut aja namanya Hen ya. Kenapa dia nggak bersebut ya? Ya kayak dia ngerasa kayak gua nggak mau terkenal gitu sih. Emang kayak pedagang bakso borak gitu kan, takut tak identitasnya ketahuan. Lanjut, sering lah kita main bareng gitu sampai akhirnya suatu ketika gue diajak itu ke kosannya dia bilang gini, eh Is, main nggak ke kosan gue satu sisi di situ mikir dong, gue males gitu kan main ke kosan kosan orang Jakarta gitu kan. Ya kalian tau lah kayak kosan di Jakarta itu kan rata-rata kan cuma ada tiga kriterianya. eh ada tiga karakteristiknya. Yang pertama kan kayak sempit, kedua kotor, ketiga jorok gitu kan. Gue males dong kayak gue badan gue gede nih, tapi gue harus suruh ke kosan-kosan sempit gitu, ya males lah. Ya karena rasa nggak enak gue, ya akhirnya gue iya kan aja gitu. Sampai di kosannya dia, ternyata kosannya dia gede banget sih, najis. Itu kos udah kayak gedung gitu loh. Lantainya tuh kalau nggak salah sampai lantai 10 dan di atas itu ada rooftop gitu kan. Diem gue tuh beberapa saat ngeliatin kosannya dia kan. Sampai akhirnya aku diajak gitu masuk ke dalam gedungnya gitu kan. Nah cerita gue lihat, gila bagus banget gedungnya, kayak proper gitu semuanya. Ya karena gue juga merasa nggak enak ya gue bilang aja, udahlah aja kita ke rooftop aja lah, gue kayaknya pengen lihat rooftop gitu. Kata dia oke, okay. Terus dipencet ya pintu lift sampai ke lantai 10 kan. Sampainya di rooftop gue lihat, gila pemandangannya cuy, nggak ngotak banget. Segala gedung pencakar langit dari situ kelihatan di Jakarta. Lu bisa lihat Monas, lu bisa lihat apa namanya, lu bisa lihat CP, lu juga bisa lihat dosa-dosa orang. Waduh anjir seru banget. Di tengah apa namanya, di tengah hal yang sangat mengagumkan itu ya, otakku tuh tiba-tiba bergerak gitu, berpikir ini tempat sebagus ini kayaknya sayang gitu loh. Kalau aku cuma buat duduk bengong terus nikmatin tempat doang kayaknya sayang banget gitu kan. Akhirnya gue paksa otak gue untuk berpikir kan, gue pecut pala gue berkali-kali, ayo mikir, ayo mikir, ayo mikir. Sampai akhirnya otak gue ngebul gitu, kayak otaknya Patrick udah lama gak dipakai. Singkat cerita, akhirnya gue nemu, scroll scroll di internet gitu, gue nemu apa tentang Twitter tentang sagu keju gitu kan. Jujur ya, gue waktu pertama kali lihat sagu keju itu apa ya, gue mikir berkali-kali, bingung gitu loh, apa hubungannya sagu keju sama tindakan bersenggama. Bingung anjing. Lu bayangin ya, yang buat nggak tahu, sagu keju itu ada orang cerita tentang eh seorang pemuda ditanya sama tantenya gitu, eh lu kapan nikah, kapan punya anak. Terus anak mudanya itu bilang, sekarang tante. Lalu mereka melakukan hubungan bersenggama tersebut di depan keluarga besar, ya kan, sangat-sangat absolut sinema gitu. Itu gue sampai kaget tuh, ini hubungannya apa sagu kejunya, apa bukan sagu kejunya itu. Jadi ketika mereka melakukan begitu, sagu kejunya ketendang, udah selesai, jadilah main karakter sagu keju di situ. Oh ngeliat cerita yang aneh gitu kan, akhirnya gue ngide dong, gimana kalau kita bikin point of view si point of view si uh, anak mudanya tersebut gitu loh. Gue bilang sama si Hen, tolong rekamin video gue kayak gini, lu puterin satu badan gue, lalu gue akan kalau bisa dibikin slow mo gitu kan. Dia bilang, buat apa sih? Ya gue bilang udah cepetan gitu. Dimulailah syuting kan, dimulai syuting, 3 2 1 action. Gue keluarkan jurus andalan gue, jurus muka cabul, gue melet gitu kan. Setelah gue lihat videonya ya gue ngakak gitu,
apaan sih nih anjir video. Tapi ya berhubungan dengan sagu keju yang cabul gitu dan muka om-om cabul harusnya sih cocok gitu ya. Akhirnya gue suruh tuh si Hen untuk ngedit video tersebut gitu. Dan kisaran jam 7 malam itu kalau nggak salah, gue upload lah fotonya. Foto videonya itu dengan asumsi ya gue nggak berharap dapat apa-apa, namanya juga video sampah gitu kan. Akhirnya malam pun tiba, aku pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, aku cuci kaki, cuci tangan, tidur. Lalu, oh ya sudah, ya gitulah intinya. Udah tidur gitu kan. Bangun-bangun gue lihat nih handphone gue nih. Kok penuh notif gue, HP gue sampai panas gitu kan. Maklum handphone jadul, kok tahun 2015. Meleduk lah tuh diserang beberapa komen gitu kan. Pas gue buka TikTok. Buat konteks saja, video itu gue buat dengan TikTok baru ya. Jadi ya bener-bener nggak ada video, nggak ada follower, nggak ada apa ya, kosong akun baru gitu. Pas gue lihat, gila, yang komen sampai 2.000, yang nge-like sampai 21.000, yang nonton sampai 700.000. Gue sampai bingung gue. Gue di situ ngerasa kayak star syndrome. Starnya baru datang, sindromnya udah lama gitu. Dengan hati yang gembira ya gue bilang dong sama si Eno, Hen, gila konten kita FYP cuy, banyak banget yang nonton. Ya dia bilang sih dia senang gitu, kayak wah gila progres ini progres ini, kita harus fokus ini untuk ngerjain TikTok lagi nih, kita harus jadi TikToker gitu katanya. Ya dia ngomong kayak gitu, jujur sih gue setuju kan ya, ibaratnya lu udah kecemplung gitu kan, udah kecemplung basah FYP lagi kan. Tapi dengan konten itu ya jujur gue, reaksi gue sebenarnya ada bagi dua. Yang pertama gue seneng kan, konten gak jelas ini nonton ternyata banyak. Satu sisi gue berhasil mempertunjukkan muka cabul gue gitu di depan orang-orang gitu kan, yang gue gak kenal. Sampai ada orang yang merepost muka gue di postingan dia, itu gue ngerasa kayak damn, gue harus mulai sesuatu nih, gila ya kan. Sampai akhirnya hari itu gue sebutnya Hen, ke rumah si Hen gitu, gue bilang kita bikin lagi yang lain, kita harus syuting juga hari ini, kita edit. Akhirnya setelah berdiskusi panjang, kita bikin video baru dan syuting dan akhirnya upload. Tapi seperti kata pepatah bilang, di mana langit dipijak, di situ kamu kena pajak. Konten kita seret dan gak laku akhirnya.